Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda dan melayani Anda dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya akan sangat memberkati kehidupan Anda semuanya, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Oh, haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang Yesus, terang dunia. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam dunia ini ada dua macam terang. Terang yang pertama bersumber dari dirinya sendiri, tapi terang yang berikutnya atau terang yang kedua tidak bersumber dari dirinya sendiri, melainkan hanya memantulkan terang atau bersumber dari sumber yang lain. Contoh dari terang yang bersumber dari dirinya sendiri adalah matahari dan bintang-bintang. Karena apa? Karena dia tidak memantulkan cahaya dari siapapun. Dari dalam dirinya lah memancar cahaya itu keluar dan menerangi kegelapan di alam semesta. Matahari adalah yang paling dekat, kemudian bintang-bintang adalah yang jauh. Sebetulnya matahari dan bintang adalah benda yang sama, ya. Nah, berikutnya mungkin kita bisa melihat bulan. Bulan itu terang juga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bulan itu hanya memantulkan cahaya dari matahari atau bintang, ya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak punya cahaya di dalam dirinya sendiri. Kemudian kita bisa lihat contoh lain, sumber energi yang bukan dari dirinya tapi dari tempat yang lain atau dari benda yang lain adalah lampu bohlam, ya, atau lampu neon yang Anda gunakan di rumah-rumah, lampu kamera dan sebagainya. Itu bersumber dari listrik atau energi listrik yang menjadi pusat atau sumber cahaya tersebut. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tentu saja Bapak Ibu Saudara, dia adalah terang Allah, sumbernya dari dalam dirinya sendiri. Karena dialah cahaya kemuliaan Allah, dialah terang dan gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, yang sudah ada sebelum bahkan dunia dijadikan. Nah, kita akan belajar bagaimana Yesus sebagai terang dunia ingin menerangi kehidupan Anda dan saya, bahkan lewat Anda dan saya, dia ingin menerangi dunia di sekeliling kita. Oh, haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi jelas Yesus mengaku dirinya adalah terang bagi dunia. Siapa saja katanya, kata barang siapa berarti tidak peduli bangsa mana, kaya miskin, cantik jelek, tua muda, ya. Barang siapa mengikut aku, dan kita puji Tuhan, orang-orang Kristen, orang percaya sudah bertobat percaya jadi pengikut Yesus, jadi murid Kristus, maka katanya ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bayangkan ketika Anda bertobat dan percaya jadi pengikut Yesus, Anda tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Nah, apa itu kegelapan? Nanti kita akan bahas Bapak Ibu Saudara, ya. Anda tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan katanya Anda akan mempunyai terang hidup. Kenapa Anda bisa tidak berjalan dalam kegelapan? Karena Anda punya terang hidup. Saat mengundang Yesus masuk, maka sang terang, sang sumber terang itu masuk ke dalam hidup Anda, dan itu sebabnya Anda punya terang hidup. Oleh karena terang hidup itu, Anda tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan harus menyingkir dari kehidupan Anda dan saya. Dan bukan cuma itu, kepada para pengikutnya tadi, Yesus berkata begini dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kenapa dia berani bilang bahwa kita umat percaya terang dunia? Ya, kembali kepada ayat tadi yang sebelumnya kita baca. Karena kita sudah bertobat, percaya Yesus, mengikut Yesus, menjadi muridnya, maka kita punya terang hidup. Akibatnya kita sekarang menjadi terang dunia. Tentu ada perbedaan. Ketika Kristus terang dunia, terang itu berasal dari dirinya sendiri seperti matahari. Tapi ketika kita jadi terang dunia, itu karena ada sesuatu di dalam kita. Kita sudah menerima Kristus sang terang itu, kita punya terang hidup, jadi kita memancarkan cahaya Kristus, cahaya Allah. Seperti bulan, ya, bulan tadi memantulkan cahaya matahari. Demikian pula orang percaya. Itu sebabnya Alkitab berkata kita ini seperti cermin yang memantulkan terang Allah, memantulkan terang Kristus, ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi terang dunia, karena kita memiliki terang Kristus, Alkitab bilang begini, ada buktinya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi dengan kata lain, Yesus bilang begini, kalau kamu betul sudah jadi terang dunia karena engkau menerima aku sebagai terang dunia, maka seperti kota yang ada di atas puncak gunung, di atas puncak bukit, tidak mungkin tersembunyi. Pasti ada
buktinya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang mungkin sudah beberapa tahun, ada yang mungkin belasan tahun, puluhan tahun mengikut Yesus, sudah memiliki terang hidup di dalam diri Anda dan saya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami terang tersebut? Sudahkah kita seperti kota yang bersinar terang, yang bisa dilihat banyak orang, sehingga menerangi kegelapan dunia di sekeliling kita? Mari kita lihat satu persatu. Kebenaran pertama adalah begini Bapak Ibu Saudara, terang Kristus menyingkirkan kepalsuan. Kalau sungguh betul terang Kristus itu sudah ada di dalam kita, dan ingat Yesus berkata, kamulah terang dunia, oleh karena kita sudah menerima terang Kristus tadi, menerima pribadi Kristus yang adalah sumber terang tadi, yang adalah terang dunia. Maka sekarang kebenarannya adalah terang tersebut akan menyingkirkan kepalsuan. Nah, kepalsuan ini bukan hanya di dalam diri orang lain, tapi terutama terpenting di dalam diri kita. Kepalsuan itu identik dengan kegelapan. Ya, jadi dengan adanya terang seharusnya kegelapan, yaitu kepalsuan, tidak boleh ada lagi di dalam hidup kita. Contoh dalam bidang usaha, Ayub 13 ayat 4 bilang gini, sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Dari zaman Ayub ketika dia sedang diuji, jelas dunia ini sudah jatuh di dalam dosa sedemikian rupa, sehingga orang bisa disebut tabib palsu, Bapak Ibu Saudara ya, menutupi dusta. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kegelapan ini tetap ada di dalam kita anak-anak terang, yang katanya sudah disebut Yesus sebagai terang dunia, yang notabene kita sudah menerima Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Singkirkan kegelapan dan kepalsuan dari kehidupan kita. Mungkin cara kita berdagang, cara kita berbisnis, cara kita berbicara, cara kita berhubungan satu dengan yang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Yang setuju katakan amin. Karena ketika terang masuk, kegelapan harus menyingkir dari hidup kita. Yang kedua, di bidang apa lagi seharusnya kegelapan itu atau kepalsuan itu menyingkir, Bapak Ibu Saudara? Di dalam bidang keadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16 bilang begini Bapak Ibu, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ketika di tempat pengadilan, di tempat keadilan sekalipun, Alkitab berkata, kutemukan ketidakadilan. Ini pengkhotbah adalah Raja Salomo Bapak Ibu, salah satu orang yang paling berhikmat, kecuali tentu saja dibandingkan dengan Yesus, dia lebih daripada Salomo. Tapi dia bisa melihat bahwa hidup di dalam dunia ini ternyata penuh kegelapan, kepalsuan, ketidakadilan. Dalam bidang keadilan pun rupanya ada kegelapan yang harus disingkirkan dari hidup kita. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Masih adakah kita berlaku tidak adil sebagai orang tua terhadap anak, sebagai pemimpin terhadap karyawan, pegawai, staf kita, bawahan kita, ya kan, dipercayakan kepada kita, sebagai gembala kepada jemaat, sebagai pengerja, sebagai apapun tugas dan fungsi kita di muka bumi ini yang cuma sementara? Adakah ketidakadilan yang kita jalankan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita? Mari, Yesus terang dunia sudah tinggal di dalam hidup Anda dan saya. Dan ketika itu Yesus berkata, kamulah terang dunia, singkirkan segala kegelapan, ketidakadilan dari kehidupan Anda dan saya. Selanjutnya, yang lebih mengerikan sebetulnya ini dalam bidang kerohanian. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri, ini Paulus ngomong Bapak Ibu, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ngeri banget. Apalagi di zaman now Bapak Ibu Saudara, YouTube itu menampung entah berapa juta jenis pengajaran, khotbah tentang firman Tuhan, ya, judulnya khotbah Kristen dan sebagainya. Belum lagi yang di luar Kristen juga begitu banyak. Hati-hati kalau Anda tidak sungguh-sungguh dengan bijaksana memilih, kalau Anda tidak punya saringan firman Tuhan yang teguh, kokoh, yang setiap hari Anda bangun dalam doa, perenungan firman, pembacaan firman yang ketat, yang sungguh-sungguh disiplin Bapak Ibu, saya khawatir hal tersebut bisa terjadi.
Ya, kalau sampai di bidang kerohanian, Paulus katakan di antara kamu pun akan ada ajaran palsu. Makanya di bagian lain Paulus katakan hati-hati dengan guru-guru palsu. Ada juga dikatakan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bahkan orang yang memalsukan pun mungkin tidak sadar bahwa dia sedang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Karena tidak mau sungguh-sungguh belajar, hanya mengikuti tren aja yang sedang laku keras, ya kan? Yang mungkin banyak yang like, banyak viewernya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu amat sangat berhati-hati. Sebagaimana Alkitab juga sudah memperingatkan pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman, banyak orang hanya mengumpulkan guru-guru palsu yang untuk berbicara hal-hal yang menyenangkan telinga mereka saja. Berarti kalau teguran, bicara firman Tuhan yang sungguh-sungguh, orang-orang akan tidak suka mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap karena Anda dan saya adalah terang dunia seperti Yesus katakan, singkirkan segala kegelapan rohani, singkirkan segala kepalsuan bahkan dari bidang kerohanian kita. Karena ini sebenarnya sumbernya untuk mengalir kepada bidang-bidang lain di dalam kehidupan Anda dan saya. Kebenaran kedua, Bapak Ibu Saudara, terang Kristus menyingkirkan dosa. Kenapa? Karena dosa itu identik dengan kegelapan. Kalau tadi kepalsuan identik dengan kegelapan, sekarang dosa identik dengan kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kita pengen lihat firman Tuhan berkata begini di dalam Ayub 24 ayat 15 sampai 16. Orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang. Nah, kenapa mereka perlu nunggu sampai senja? Dikatakan berzina di hari senja. Dalam gelap mereka membongkar rumah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kegelapan identik dengan perilaku berdosa. Artinya mereka pengen menyembunyikan dosa tersebut. Nah, yang ngeri di akhir zaman ini, orang bahkan berzina di tengah hari bolong. Nah, ketika kita disebut terang dunia sama Yesus, oleh karena kita sudah mengikut Dia, bertobat dan percaya kepadanya, kita punya terang hidup, maka seharusnya kita cek and recheck hidup kita. Seharusnya hal ini, dosa, tidak boleh ada lagi di dalam hidup kita. Bukan berarti kita sempurna, tidak mungkin bisa jatuh lagi. Kadang-kadang orang benar, anak terang masih bisa jatuh. Tapi Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan terus bangkit. Artinya kita akan punya hati nurani yang bersih, karena kita diberi hati yang baru, hati yang suci, hati yang taat. Karena itu waktu ada ketidaktaatan sedikit saja, hati nurani kita akan menjadi peka, dan kita akan segera bertobat. Dan segera berbalik dari jalan-jalan yang jahat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kekerasan itu juga identik dengan kegelapan. Dalam Mazmur 74 ayat 20, pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Tempat gelap, sarang kekerasan. Dan Tuhan itu membenci kekerasan. Kita bisa lihat dalam kitab Maleaki, aku Tuhan Allah membenci perceraian dan juga orang yang berpakaian kekerasan. Dan kata lain, kekerasan Tuhan gak suka. Tuhan gak mau. Tuhan suka pribadi yang lemah lembut. Itu sebabnya Yesus berkata begini, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut terkait dengan kerendahan hati. Kekerasan terkait dengan kesombongan, arogansi. Ya, merasa mampu, merasa hebat, merasa benar, merasa kuat. Nah, Bapak Ibu, ingat, Anda dan saya, sekali lagi, adalah terang dunia. Karena kita sudah mengikut Yesus, kita punya terang hidup. Singkirkan segala kegelapan dosa, termasuk kekerasan, itu juga identik dengan kegelapan, Bapak Saudara. Berikutnya, kita perlu berjaga-jaga tentang panca indera kita. Karena panca indera yang tidak dijaga, panca indera yang jelalatan, panca indera yang sebebas-bebasnya, ya, panca indera yang jahat dengan kata lain, itu identik juga dengan kegelapan. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ngeri. Kalau mata kita
jahat, katanya gelaplah seluruh tubuhmu. Dengan kata lain, identik banget bahwa mata sebagai panca indera, dan saya percaya ini bukan hanya bicara mata, karena kitab Ibrani bilang orang yang dewasa itu terlatih panca inderanya. Untuk apa? Untuk menerima kebenaran dan melakukannya. Tapi orang yang masih bayi-bayi rohani, mereka tidak terlatih panca inderanya. Dengan kata lain, ketika panca indera kita tidak terlatih, kita biarkan, kita tidak mendisiplinnya, maka dikatakan gelaplah seluruh tubuhmu. Ini bicara soal maka hidup kita menjadi gelap. Hidup kita menjadi terikat dosa. Hidup kita menjadi duniawi. Hidup kita menjadi penuh dengan hawa nafsu dan hanya melakukan apa yang daging perintahkan atau desak kita untuk kita lakukan. Ingat, kamu adalah terang dunia. Ya, ingat identitas tersebut. Anda dan saya yang sudah percaya dan mengikut Yesus, Anda punya terang hidup. Singkirkanlah segala ketidakdisiplinan, kejahatan dalam panca indera kita, ya kan? Supaya sungguh-sungguh teranglah seluruh tubuhmu, teranglah seluruh hidup Anda dan saya. Di setiap aspek, ya, ada terang Kristus yang menerangi. Haleluya. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini dia. Kuasa setan juga identik dengan kegelapan. Nah, itu sebabnya Kisah Para Rasul pasal 26 ayat ke-18 bilang begini. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jelas Paulus di sini mengatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka balik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Kegelapan kepada terang, kuasa iblis kepada Allah. Dengan kata lain, kegelapan itu kuasa iblis, terang itu kuasa Allah. Nah, jadi kan jelas, ya kan? Kuasa iblis identik dengan kegelapan, identik dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan-jangan kita masih sering memberikan celah atau kesempatan untuk iblis bekerja di dalam hidup kita. Tanpa sadar mungkin kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk bekerja hal-hal yang akhirnya kita sesali di kemudian hari. Gara-gara kita buka celah melalui dosa yang tidak diselesaikan. Padahal sekali lagi, kamulah terang dunia. Singkirkan semua kuasa gelap dengan cara menutup celah untuk iblis bisa bekerja. Ingat, iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Tapi jangan kita undang dia lagi dengan cara memberikan kesempatan. Ingat, perbuatan jahat itu sama dengan kuasa gelap ada turut bekerja di dalamnya. Nah, bagian ketiga, Bapak Ibu Saudara, terang Kristus menyingkirkan keputusasaan. Ya, keputusasaan itu identik dengan kegelapan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam kegelapan orang bingung, orang bimbang. Karena kegelapan artinya kan nggak tahu, ya kan? Orang harus meraba-raba. Akibatnya mereka dipenuhi khawatir, takut, dan pada akhirnya stres, depresi, bahkan sampai titik putus asa. Itu sebabnya kalau ada terang Kristus di dalam Anda dan saya, kita bisa cek and recheck. Masih ada nggak rasa putus asa? Masih ada nggak rasa tiada pengharapan? Masih ada nggak rasa takut, bimbang, dan sebagainya yang menguasai kita? Tentu saja dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bisa atau seringkali kita bisa merasa takut, itu wajar. Merasa khawatir dengan masa depan, itu wajar. Tapi kalau kita punya terang firman Tuhan, masa depan jelas. Alkitab bilang penuh dengan pengharapan. Harapanmu tidak akan hilang. Yang setuju dan percaya katakan amin, Bapak Saudara. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata begini. Bagaimana kesukaran hidup bisa membuat bahkan orang sekaliber Paulus pun putus asa. Tapi kita juga mau belajar caranya dia bangkit dari putus asa, ya. 2 Korintus 1 ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Paulus pun telah putus asa, bukan akan putus asa. Telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan, ini Rasul Paulus yang terkenal hebat, yang sapu tangan atau kain bekas dia pakai ini bisa ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, Bapak Saudara. Ya, ini Rasul Paulus yang menulis sekitar lebih dari 50% surat-surat perjanjian baru, Bapak Saudara. Bayangkan dia pernah putus asa. Apalagi saudara dan saya. Tapi sebagaimana dia pernah putus asa, dia juga
pernah mengatasi putus asanya dengan cara yang benar. Itu sebabnya kita juga perlu meneladani bagaimana cara Paulus mengatasi keputusasaan tersebut. Dan sebetulnya inilah solusi untuk semua bagian yang sudah kita bahas. Bagaimana terang Kristus seharusnya bisa menyingkirkan kegelapan kepalsuan, bisa menyingkirkan kegelapan dari dosa, dan bisa menyingkirkan kegelapan dari keputusasaan. Ya, 2 Korintus 1 ayat 9, ayat setelah 8 tadi, Paulus melanjutkan pernyataannya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Wow, dahsyat sekali. Bapak Ibu Saudara, rupanya Paulus berkata begini, sekalipun kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati, saking putus asanya seperti dihukum mati, dia bilang, tapi ternyata begini, dia dapat hikmah dari situ. Melalui itu katanya, kami diajar oleh Tuhan untuk jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya, garis bawahi kata hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Oh, jadinya lewat semua penderitaan yang Anda dan saya lalui, ada satu pelajaran penting yang merupakan solusi, yaitu Tuhan pengen kita belajar lebih lagi percaya hanya kepada Dia, bukan kepada hal-hal yang lain, bahkan bukan kepada diri kita sendiri. Ada banyak kali kita pikir, oh, orang tuh harus pede, Pak. Aduh, Pastor Yogis, orang harus pede dong, percaya diri. Tapi Alkitab tidak mengajarkan percaya diri. Alkitab mengajarkan justru jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bukan berarti kalau kita tidak percaya diri lalu langsung kita jadi orang yang down. Tidak, justru kita bilang bukan percaya diri, justru percaya Allah. Itu levelnya lebih tinggi daripada percaya diri. Kalau percaya diri kita bisa ada dalam bahaya kesombongan. Ya kan? Sebaliknya minder lawan percaya diri tadi, kita ada dalam bahaya kesombongan yang di bawah. Terbalik kan, kesombongan ke atas, minder ke bawah kan. Tapi kalau percaya Allah, kita lolos dari sombong maupun minder, Bapak Saudara. Sombong ke atas, sombong ke bawah, kita lepas dari keduanya. Karena kita menggantungkan pengharapan kita sepenuhnya hanya, garis bawahi kata hanya sekali lagi, hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Oh, yang percaya dan mau percaya kepada Dia lebih lagi, sepenuhnya katakan amin. Yes, haleluya. Nah, Bapak Ibu, inilah solusi yang penting. Pertanyaannya begini, Pastor Yogi, saya udah percaya, kok tetap aja nggak punya terang hidup? Rasanya hidup saya tetap gelap. Percaya yang benar itu dibuktikan dengan perilaku yang benar. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sama-sama firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-6, Alkitab berkata begini, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar begini, memang betul di dalam Allah itu ada terang, sama sekali tidak ada kegelapan, karena Dia sumber terang, seperti matahari tadi. Dan kita sudah terima Kristus, terang hidup tersebut. Itu sebabnya kita disebut terang dunia. Nah, sekarang begini, jika kita setuju dengan perkataan Kristus, kita mengatakan, yes, saya sudah bersekutu dengan sang terang dunia, saya sekarang disebut terang dunia, saya sudah diselamatkan, saya orang benar. Namun lihat buahnya. Kalau kita ternyata masih hidup dalam kegelapan, sekalipun identitas yang tadi kita bilang kita terang, sudah memiliki terang dan kita disebut terang dunia, maka kita berdusta. Kita tidak melakukan kebenaran. Dengan kata lain, ketika kita sungguh-sungguh percaya bukan kepada diri kita, tapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati, maka percaya itu seharusnya dibuktikan atau mengeluarkan hasil berupa ketaatan. Melakukan kebenaran. Sebab kita bilang begitu, jika kita masih hidup dalam kegelapan, dengan kata lain, kita masih hidup dalam kepalsuan, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam tadi keputusasaan, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya, kita berdusta. Kita sedang melakukan ketidakbenaran, atau kita tidak melakukan kebenaran. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari
miliki terang tersebut dalam arti yang sesungguhnya. Biarkan terang itu bercahaya lewat pikiran kita, lewat ucapan kita, lewat respon, perilaku, attitude, sikap kita. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah, tapi sebetulnya ini jauh lebih mudah daripada mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Lihat bulan. Bulan itu kan dia hanya menerima cahaya dari matahari, kemudian memantulkannya. Berbeda dengan matahari yang memang harus betul-betul mengeluarkan cahaya dari dirinya. Itulah Allah, itulah Kristus yang memang cahaya itu berasal dari dirinya. Tapi kita nggak punya apa-apa. Kita bukan sumber cahaya. Tapi bagian kita adalah, yuk kita buka hati kita terus kepada terang tersebut melalui doa. Baca firman, renungkan firman, siap dikoreksi, siap diluruskan, terus melakukannya dengan iman, dengan berserah penuh kepada kuat kuasa Roh Kudus. Maka terang tadi yang ada bersinar kepada kita yang sudah kita terima sekarang memantul, mengalir, memancar keluar berupa tindakan-tindakan yang nyata. Nah Bapak Ibu, bukankah itu sebetulnya jauh lebih mudah daripada kita jadi sumber terang? Karena kita bukan sumber. Bagaimanapun tidak bisa. Tapi sang sumber terang sekarang ada di dalam Anda dan saya. Sekali lagi, Andalah terang dunia. Nah Bapak Ibu, saya ingin akhiri dengan sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang buta. Karena sudah cukup gelap, hari menjelang senja, menjelang malam, dia pamit dari sahabatnya yang tidak buta, ya kan? Saya pulang dulu ya. Sang sahabat yang tidak buta berkata, "Tunggu sahabat, di luar jalanan gelap, walaupun kau membawa tongkat, takutnya orang nabrak kamu. Karena itu saya beli kamu sebuah lentera." "Oh, baik, terima kasih buat perhatianmu." Si buta say goodbye, dan dia mulai berjalan di dalam kegelapan, sambil dengan tongkatnya dia membawa lentera pemberian temannya tadi. Beberapa saat kemudian ketika jalanan bertambah gelap, tiba-tiba sang orang buta ini ditabrak oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan ketika itu lenteranya jatuh. Dan dia berkata, "Hei, kamu tidak lihat saya ini membawa lentera? Kenapa kamu menabrak saya?" Orang itu tidak mau tahu, orang itu terus tanpa menyapa, tanpa say sorry, jalan aja nyelonong. Dengan kesal si buta mencari meraba-raba di mana lenteranya, kemudian dia ambil kembali lentera tersebut. Dia kembali melanjutkan perjalanan dengan hati yang kesal. Beberapa lama kemudian hari tambah gelap dan dia ditabrak lagi sama orang yang lain lagi. Dan kali ini lenteranya jatuh lagi dan dia berkata, "Hei, kamu betul-betul bikin saya marah. Apa kamu buta? Kamu nggak lihat ya? Saya ini sudah bawa lentera." Kemudian kali ini beda dengan yang pertama. Yang pertama cuek, tapi orang yang nabrak kedua kali ini adalah orang yang berbeda. Dia emosional, dia marah. Dia bilang, "Kamu yang buta. Kamu apa nggak lihat? Lenteramu itu sudah mati. Itu sebabnya gelap dan aku nabrak kamu." Si buta pun diem. Kemudian orang yang marah tadi ternyata baru menyadari orang yang dia tabrak itu orang buta. Segera dia menyadari itu dan dia berkata, "Aduh, maaf Pak, saya yang buta. Saya nggak tahu bahwa Anda orang buta." Dan si buta mendengar pernyataan maaf itu pun dia berkata, "Ya Pak, saya juga minta maaf ya. Tadi saya emosi, habis ditabrak sekali. Jadi saya juga kata-kata saya kasar sama Bapak. Tolong maafkan saya." Setelah mereka saling memaafkan, orang yang normal tadi membantu menyalakan lentera yang padam tadi dari si orang buta. Dan mereka say goodbye dan berpisah satu dengan yang lain. Tidak lama kemudian, hari semakin gelap Bapak Saudara. Sang orang buta terus berjalan menuju rumahnya. Dan kali ini dia ketabrak lagi sama orang yang berbeda lagi. Dan waktu dia ketabrak lagi sama orang berikutnya ini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Orang tersebut tidak berkata apa-apa. Dan si buta juga tidak berkata apa-apa. Karena sudah belajar di pengalaman yang lalu, ya, orang buta ini juga jelas tidak mau marah lagi, ya kan? Dia bilang gini, "Pak, mohon maaf Pak, apakah lentera saya padam Pak?" Dan orang itu juga berkata, "Oh, mohon maaf Pak, apakah lentera saya padam?" Keduanya sama-sama diam, hening sejenak. Kemudian mereka sama-sama berkata, "Apakah Anda orang buta?" Dan mereka sama-sama menjawab, "Iya, saya orang buta." Dan mereka tertawa terbahak-bahak. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kali ini orang buta ketabrak orang buta. Dan sama-sama lenteranya jatuh dan padam. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika dua orang buta ini saling bertabrakan? Mereka juga tidak jadi marah, karena sama-sama mereka orang buta, saudaraku ya. Dan sekarang mereka lagi kebingungan mau cari lenteranya karena hari tambah gelap. Mereka pakai tongkat cari-cari. Dan tiba-tiba ada seseorang yang hampir saja menabrak mereka. Ini orang lain lagi ya kan, baru datang lagi. Dan orang ini membawa lentera.
ya kan? Dan melihat hal tersebut, dia langsung ikut jongkok, dia tolong dua bapak buta tadi, berikan lentera tersebut, dan dia berkata, "Pak, hati-hati ya, lenteranya jatuh, jangan sampai jatuh lagi, karena hari semakin gelap, Pak." "Oh, terima kasih Tuhan, kata dua orang buta tersebut. Dan si orang asing tersebut baru menyadari, "Oh, ternyata kalian orang buta ya. Oh, untung saja saya bawa lentera, sehingga saya bisa menolong bukan hanya dari saya sendiri, tapi juga untuk menolong kalian berdua." "Iya, sangat terima kasih Pak." Dan mereka berpisah, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Inilah hal yang sangat penting di dalam hidup kita, untuk kita memiliki terang, Bapak Ibu Saudara. Orang buta yang pertama, itu orang yang tidak memiliki terang sebetulnya. Dia pegang terang, tapi dia tidak menyadari bahwa sebetulnya terang itu belum bercahaya sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Lentera itu bicara soal Yesus Kristus. Bukankah banyak orang memegang identitas KTP-nya, "Iya, aku orang Kristen," tapi begitu dibenturkan dengan masalah, kita ngamuk, kita kecewa, kita mundur dari Tuhan, sama seperti orang buta tersebut. Tapi jangan putus asa, Bapak Ibu. Jangan putus asa. Sama seperti orang buta tadi, ketika yang kedua kali, dia akan bertambah bijaksana, dia akan belajar. Jadi Bapak Ibu, ketika ada persoalan, kita juga jangan putus asa. Justru kita harus belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Karena selalu ada hikmah dari setiap kejadian. Tuhan itu turut bekerja dengan hal-hal yang baik ataupun yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan pada hidup kita. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan orang yang pertama nabrak, yang cuek aja? Inilah tipe orang yang sebetulnya nggak mau tahu apa-apa. Dia bahkan tidak punya lentera, dia ketabrak pun dia nggak mau tahu. Banyak orang di dunia ini yang tidak mau peduli tentang Kristus sama sekali. Nggak punya terang pun nggak apa-apa. Tabrakan pun cuek, nggak pernah say sorry, nggak pernah menyapa dan sebagainya. Orang ini hanya just easy going, jalan hidup ini, dia pikir dia nikmati hidup, dia nggak peduli surga neraka dan sebagainya. Hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Dan kalau ada di antara kita, segera kita bertobat, karena hidup ini kita membutuhkan terang dunia, yaitu Yesus. Bagaimana dengan orang yang nabrak yang berikutnya? Orang nabrak berikutnya ini emosi, marah, kelihatannya nggak enak. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang semacam ini ada dalam hidup kita. Tapi sebetulnya orang ini Tuhan pakai, baik sengaja atau tidak sengaja, untuk membentuk dan menegur kita. Itu sebabnya si buta tadi justru sadar dan minta maaf atas kata-katanya yang kasar. Dan orang tadi pun, dia minta maaf sama si buta tadi. Ya kan, "Oh, aku tidak tahu Anda buta. Sayalah yang buta." Padahal dia nggak buta, saudaraku. Nah, inilah orang-orang yang Tuhan pakai di sekeliling kita untuk membentuk iman kita, membentuk karakter kita menjadi lebih dewasa, lebih wise lagi dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan orang buta yang ketemu di jalan dan tabrakan sama-sama, dan mereka sama-sama ketawa karena sama-sama orang buta? Di sini si buta udah menjadi jauh lebih bijaksana, sudah nggak marah-marah lagi, bisa tertawa sama orang buta lainnya lagi, ya Bapak Saudara. Tapi kita belajar satu hal, ketika mereka pengen cari barang atau lentera yang jatuh, mereka kesulitan. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta, kata Yesus. Kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Orang buta butuh orang yang punya terang. Itu sebabnya ada orang asing lagi yang hampir saja menabrak mereka, tapi karena punya lentera. Ingat, kalau Anda punya lentera, Anda seperti orang asing ini. Anda terhindar dari tabrakan. Anda menjadi jauh lebih wise dan bijaksana. Anda bisa melihat dengan terang yang jelas. Ya, seperti wiper Anda membersihkan kaca mobil Anda. Anda bisa lihat dengan jelas. Akhirnya Anda tidak tabrakan. Kemudian apa yang terjadi? Si orang buta ini harus belajar lebih lagi setiap hari. Itu sebabnya kita perlu belajar tiap hari merenungkan firman, membaca firman, mempelajari Alkitab kita dengan sungguh-sungguh, berdoa, belajar mendengar suara Tuhan, belajar taat setiap hari, lebih lagi hari ini daripada hari yang lampau. Nah, Bapak Ibu, orang asing ini lambang orang yang mempunyai terang Kristus. Dia terhindar dari tabrakan, tapi juga bisa menolong orang-orang buta yang lain, sehingga banyak orang bisa memiliki terang mereka. Mereka bisa berjalan pulang ke rumah Bapa, membawa hasil pekerjaan dan mendapatkan upah dari sorga. Oh, haleluya. Saya berdoa kita semua boleh belajar bagaimana terang Kristus yang sudah ada dalam diri kita, kita bisa nyalakan lebih lagi hari ini daripada hari yang lalu. Kita bisa belajar lebih lagi hari ini untuk menjadi lebih bijaksana lagi. Jangan sampai terang Kristus itu padam di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, terang itu akan menerangi orang lain, mencegah kita dari celaka juga, dan akhirnya banyak orang bisa mendapatkan terang Kristus. Kita semua akan sama-sama menghadap Bapa di sorga dengan penuh sukacita. Sabaslah hambaku yang baik, masuk dalam kerajaan Allah yang sudah disediakan bagimu. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah terang dunia. Engkau mengutus Yesus sang terang dunia itu untuk kami bisa percaya dan bertobat dan mengikut Kristus. Dan sekarang kami punya Kristus sang terang hidup itu. Sehingga Yesus menyebut kami terang dunia juga. Tapi ajar kami, tegur kami, koreksi kami supaya jangan sampai kegelapan masih bercokol di dalam hidup kami, dalam hati pikiran kami. Singkirkan segala kepalsuan, singkirkan segala dosa dan kuasa iblis. Singkirkan Tuhan Yesus segala kuasa keputusasaan, kecemasan, ketakutan. Karena kami percaya Tuhan, kegelapan hanyalah ketidakhadiran terang. Dan ketika terang-Mu hadir dan menyala sungguh-sungguh semakin besar, maka semua kegelapan pasti menyingkir. Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu. Kami ingin terus belajar bergantung penuh kepada Engkau, hanya kepadamu, bukan percaya kepada diri sendiri, tapi kepada Engkau. Dan percaya kami akan dibuktikan dengan perilaku yang benar, karena iman yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar. Dan kami percaya semua itu karena Kristuslah yang hidup lewat hidup kami, bukan kami sendiri lagi. Ajar kami tiap hari lebih-lebih bergantung kepadamu dan belajar daripadamu yang lemah lembut dan rendah hati, sang terang dunia. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang mungkin belum pernah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau Anda yang meneguhkan iman Anda, saya memberi kesempatan untuk mengikuti doa saya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku bertobat dari segala dosa. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat Bapak Saudara, Anda lahir baru. Karena Alkitab berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Dia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dia sudah mati menebus dosa Anda, dan dia bangkit kembali. Maka Alkitab bilang, Anda diselamatkan. Alkitab berkata, namamu tercatat di kitab kehidupan di sorga, kitab kehidupan anak domba. Anda menjadi ahli waris kerajaan sorga, Anda menjadi murid-murid Kristus. Teruslah bertumbuh dalam gereja komunitas yang sungguh-sungguh Alkitabiah, mempelajari dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa setiap hari, merenungkan dan membaca firman Alkitab setiap hari. Anda akan terus bertumbuh semakin dewasa. Tuhan akan membawa Anda ke tempat-tempat yang sebelumnya belum Anda pikirkan, dan Tuhan akan mengangkat Anda menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjadikan Anda berkat yang besar bagi sekeliling Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang.